Balik lagi di channel Tank Katros. Di episode kali ini Katros kedapatan project yang cukup unik cuy. Ngebangun motor Vespa, dipakein sespan, dan rencananya motor ini bakal dipakai buat party-party. Gokil. Seperti apa projectnya? Langsung aja videonya kita mulai. Oke, jadi klien Katros kali ini adalah salah satu brand rokok terbesar di Indonesia gitu ya. Dan rencananya motor ini nanti bakal dijadiin motor buat event gitu kan. Nah, basic motor ini dari Vespa PX150. Ini gue nggak tahu tahun berapa ya, karena nggak sempat ngelihat surat-suratnya. Dan mereka pengen dijadiin sespan. Yang menarik, selain ubahannya itu yang memang nggak biasa, ini waktu pengerjaannya juga bisa dibilang kayak bikin candi gitu cuy. Waktunya 1,5 bulan. Ya, sebenarnya ketika bridging di awal dengan pihak brandnya, gue sih sebenarnya awalnya kayak, wah ini kayaknya nggak bakal keburu deh. Tapi atas dasar kesepakatan satu dan lain hal, akhirnya gue terima project ini. Nah, motor bahannya kayak gini nih cuy. Nah, ini kondisi awalnya ya. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya motor ini juga memang udah dipakai buat event juga dan sudah ada sespannya. Nah, cuman mereka pengen bahwa bagian Vespanya diremajakan lagi dan khusus untuk bagian sespannya dibikin lebih proper lagi gitu ya, karena nanti bakal ditaruh buat alat-alat musik atau alat-alat DJ. Alat-alat yang bakal ditaruh tuh gue juga kemarin dapat listnya. Ini barangnya. Jadi ada turntable 2, terus ada speaker juga, ada laptop, ada piringan hitam dan lain-lain kayak gitu. Yang nanti itu semua bakal ditaruh di atas mejanya gitu kan. Mereka untungnya punya satu bahan sespan yang paling mendekati desain ya modelnya. Tapi sayangnya sespan ini dipakai untuk bukan Vespa 2 tak, tapi Vespa 4 tak cuy. Singkat cerita, jadilah si motor Vespa PX150 ini nanti bakal dikawinin pakai sespannya si Vespa 4 tak. Yang kurang lebih desainnya itu kemarin jadinya seperti ini cuy. Jadi nanti di atas sespannya itu ada mejanya, dan meja itu bisa dibuka, bisa dilipat buat naruh barang-barang atau alat-alat DJ. Sayangnya semua pengerjaan di project ini nggak dari awal banget gua videoin ya, karena memang jadwalnya yang ketat dan kebetulan kita juga ada beberapa project yang lagi kita jalanin. Kalau kalian ngikutin Instagramnya Katros, kemarin kita habis bikin motor 12 unit yang kembar semua. Jadi emang waktu itu padat banget. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa shoot yang diambil saat proses pengerjaan motor Vespa ini. Jadi langsung aja kita kembali ke masa lalu untuk ngelihat project pengerjaannya. Nah, proses pengerjaannya awal-awal itu ketika motornya datang, itu langsung kita pisahin tuh antara si Vespanya dan si sespannya. Oke, setelah Vespanya trondol dan sespannya juga udah terlepas, kita masuk ke step selanjutnya. Nah, di sini pengerjaan motor ini dibagi menjadi dua nih, karena kan udah ada sespan sama motornya. Motornya itu kita trondolin semua untuk masuk ke tahap pengecatan. Karena walaupun motor ini sama-sama merah dari yang versi standarnya gitu ya, tapi warna merahnya itu beda dan ada striping putihnya. Setelah kita mixing warna merahnya dan itu langsung di-approve sama pihak klien ya, itu langsung deh kita repaint ulang. Nah, sementara itu dikerjain, bagian sespannya kita garap juga nih cuy. Untuk masalah sespannya pertama kali kita kerjain adalah base-nya dulu nih. Karena kalau sespannya itu dipindahin bulat-bulat ke bagian Vespa PX, itu tingginya nggak sejajar dan posisi lurus miringnya itu juga nggak pas gitu cuy. Jadi kita harus merubah base rangka bawaan si sespannya itu supaya masuk di PX150. Setelah itu beres, baru deh kita ngerjain bagian body sespannya. Nah, yang terutama itu adalah pemasangan windshield. Windshieldnya itu kan tinggi banget ya, gede banget gitu cuy. Itu nggak ada yang jual di aftermarket atau di online. Akhirnya kita harus bikin sendiri. Mulai dari base tatakan si mikanya sampai mikanya sendiri kita juga bikin. Ada beberapa perintilan lain lagi sih yang kita kerjain di bagian itu. Kayak misalnya front bar, ada back bar juga atau besi gitu ya. Tapi ya detail-detail sih sifatnya. Beberapa hari kemudian, setelah urusan sama sespannya ini udah beres ya, bagian body-body yang kemarin itu kita kirim cat duluan, itu juga udah jadi cuy. Jadi bagian Vespanya ini bisa langsung kita rakit. Ini semua lagi dikerjain bareng nih.
si bagian sespan udah tinggal finishing, si Vespanya itu lagi dirakit dalam kondisi udah selesai dicat. Masih ada satu bagian lagi sebenarnya yang saat itu kita kerjain di saat yang bersamaan, yaitu bagian meja. Ingat kan, di bagian sespannya itu nanti kita bakal pasangin sebuah meja yang buat naruh alat-alat DJ-nya gitu. Nah, itu kemarin kita juga udah bikin, walaupun dikerjain terpisah sama sespannya, tapi kemarin tuh kita udah hitung-hitungan, dan saat tahap terakhir gue sempat ngecek juga ngelihat kondisi mejanya apakah udah oke apa belum gitu. Oke cuy, kita lihat sekarang kondisi mejanya ya. Ini kita lagi bongkar semua. Jadi kurang lebih base seperti ini sama rodanya. Terus yang sebelah sini bodinya kita lagi copot dulu. Nanti kita bakal cat lagi. Dan ini adalah mejanya nih cuy. Jadi kemarin kita concern untuk ngurusin mejanya dulu. Dan kebetulan ini udah 90% ya. Walaupun ini sebenarnya belum dicat semua. Ya jadi segitu ya. Nextnya kita bakal finishing ini. Semua sih kita bakal finishing sih. Base frame sespan ini nanti mungkin kita bakal rapihin aja. Kita cat ulang lagi warna hitam. Terus sespan ini juga kita cat warna merah jadinya. Dan si meja ini nanti dicat juga. Nanti setelah itu kita rakit kembali. Bye. Sespannya yang udah beres dipasangin aksesoris, kita kirim cat dan akhirnya udah beres. Terus Vespanya juga yang udah dirakit juga udah beres juga. Ada beberapa bagian sebenarnya pas saat ngrakit Vespa itu nggak sempat direkam, yaitu pemasangan lampu-lampu di bagian depannya cuy. Terus bagian mejanya juga udah beres. Jadi ketiga bagian itu langsung kita rakit jadi satu. Jadi kurang lebih itulah proses pengerjaan yang kita lakukan di Vespa DJ Party ini. Walaupun nggak detail banget ya, tapi mudah-mudahan dengan stok-stok video yang ada, kalian bisa ngebayangin nah kurang lebih seperti apa proses pembuatan dan keribetan DM Katros yang waktu itu dijalanin gitu cuy saat ngebangun motor ini. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, kita lihat langsung ini hasil akhirnya seperti apa. Ini dia, Vespa DJ Custom, buat lagi by Katros Garage. Di samping gue ini udah ada satu unit Vespa PX 150 yang udah di custom buat keperluan event ya atau acara. Dan ini seperti kalian lihat, selain kita udah pasangin sidecar atau sespan di sebelah kirinya, ada beberapa aksesoris juga yang kita pasangin di motor Vespa ini dan udah kita repaint ulang semuanya, baik dari yang sisi motornya dan juga yang sisi sespannya nih cuy. Nah, buat lebih detail apa aja bahannya, langsung kita lihat lebih dekat lagi. Kita mulai dari sisi motornya dulu nih cuy ya. Kalau kita ngomongin motor nih, bahannya seperti kalian tahu Vespa PX 150. Sebenarnya motor sayangnya memang tidak dalam kondisi hidup dan kondisinya ya hanya untuk display aja. Waktu pertama kali kita terima di bengkel juga kondisinya ya dibilang hancur-hancur banget, enggak ya, karena motornya nggak pernah jalan gitu cuy. Yang paling kelihatan perubahannya itu ada di bagian depan. Bagian depan ini kita pasangin beberapa lampu ya. Kalau misalnya anak Vespa tuh bilangnya style mods gitu cuy ya. Ini ada 5 buah lampu mulai dari yang ukuran 5,75 inci, ini sekitar 4 inci, dan ini yang paling kecil nih sekitar 2,5 inci kali ya. Supaya lampu-lampu ini bisa dipasangin juga, kita pasangin front rack. Ini front racknya kita custom juga, kita pasangin bracket-bracket plat gitu supaya lampunya bisa kepasang gitu cuy. Di bagian depan spakbor ini kita tambahin list juga. Ini custom ya, aslinya modelnya nggak seperti itu, cuman ya kita custom ulang lagi. Ada 2 model kayak gini nih, ada 2 pipa maksud gua. Di bagian stang spion biasa lah ya, spion model bulat. Kita tambahin juga visor atau windscreen, ini produk aftermarket, kemarin kita beli di online. Jok kita ganti nih cuy, warna putih, senada dengan bagian grip gasnya juga kita pakai warna putih juga. Ini juga aftermarket juga, banyak yang jual di toko online. Ke bagian belakang, nah ini yang kita custom nih cuy. Ini adalah box. Jadi rencananya box ini buat nyimpen alat-alat musiknya gitu ya, terutama sih vinyl gitu ya. Jadi ini box kita custom. Untuk tulangannya gua pakai besi siku ya, besi siku. Dan untuk dinding-dindingnya ini pakai ACP cuy. Jadi kayak bahan semacam plastik campuran aluminium gitu ya kalau ACP ya. Terus ACP-nya juga ini kita cat ulang lagi. Untuk pemasangan si box ini sebenarnya gampang sih ya. Manfaatin bracket dari jok boncengan yang ada di belakang. Cuman emang kita mesti bikinin tulangan tambahan supaya si boxnya ini kuat terpasang. Karena emang boxnya lumayan berat nih cuy. Dibukanya di belakang cuy ya.
pintunya di belakang. Bukanya simple sih, kayak gini doang ke belakang. Nah, buat body di bagian Vespa ini semuanya kita repaint, tadi gue udah bilang ya. Walaupun aslinya juga sebenarnya warna merah, cuman ini kita repaint lagi warna merahnya kalau dibandingin sama versi sebelumnya itu warnanya lebih muda yang ini. Dan untuk bagian tepongnya ini sebelah kanan kita cat warna putih, ada tulisannya di sebelah kanan, ini cutting stiker doang sih ya. Gaung merah. Weh. Oh ya, gue lupa nih cuy, untuk bagian roda sebenarnya kita masih pakai bawaan ban standarnya, velgnya juga velg standar, cuma kita repaint aja supaya kelihatan lebih baru gitu ya, bersih, clean gitu. Cuman untuk bagian bannya ini kita tambahin white wall. Jadi ini bukan dari bannya white wall, tapi emang tambahan gitu cuy ya. Sesuai dengan desain yang memang dimauin sama kliennya cuy. Kita pindah ke sebelah kiri nih cuy ya. Motornya tadi habis gue putar. Gue pengen ngasih lihat kalian untuk bagian sidecar-nya atau sespan ini cuy. Sespan ini kita nggak bikin, tapi emang udah disiapin dari brandnya. Cuman memang waktu itu si sespan ini buat motor Vespa 4 tak gitu cuy. Jadi kita kemarin harus bikinin dudukan yang baru lagi. Sebenarnya masih manfaatin dudukan yang lama. Cuman karena kondisinya si sespan ini terpasang di Vespa 4 tak, ketika kita langsung pindahin ke Vespa 2 tak ini, dia beda jauh ya ground clearance-nya ya. Jadi si sidecar-nya ini miring-miring gitu cuy. Jadi kita emang harus custom lagi, sesuaikan lagi supaya si sespannya ini balance gitu kan, lurus gitu kelihatan. Dan ini pun juga nggak cuma dipasang, tapi kita tambahin ada beberapa aksesorisnya. Misalnya di bagian depan ini ada front bar kayak gini ya, krum-kruman gini, emang nih request dari brandnya juga. Terus ini ada visor. Visor ini kita custom. Jadi bagian depannya ini pakai plat galvanis di finishing putih. Mikanya ini kita bikin cuy. Ke tukang mika kemarin kita bikin dulu moldingannya pakai plat galvanis gitu kan sampai udah pas banget baru dicetak ke tukang mika dan jadinya seperti ini. Ini ada baut-bautnya ya. Dipasang-pasangin semua. Terus bagian sampingnya ini ada lampu sama ban. Makanya kalau kalian lihat velgnya ini sebenarnya masih pakai velg yang Vespa 4 taknya gitu kan. Beda sebenarnya. Ringnya pun juga beda. Di bagian belakang ini ada barnya juga buat tambahan si pegangannya meja ini cuy. Nah, ngomongin meja, ini kan tadi gue udah bilang ya, meja ini sebenarnya buat ditaruh alat-alat kayak musik-musik kayak turntable, terus ada speaker, ada laptop juga buat nge-DJ gitu kan. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian, kita buka aja nih cuy ya. Skemanya seperti apa, langsung aja. Oke, jadi untuk ngebuka mejanya, pertama kita harus angkat dulu mejanya karena gue mau ngambil sesuatu yang ditaruh di dalam meja ini ya. Jadi kita ini tinggal angkat doang. Gimana, agak berat nih cuy. Oh iya, lupa gue. Standarnya turunin dulu cuy. Jadi kalau misalnya udah sampai di tempat event gitu kan, Vespanya ini mau dirakit gitu, harus distandarin dulu. Standarnya ada di bawah. Nah, tapi sespannya sedikit diangkat. Nah, oke. Kita buka ya. Karena harus ada yang diambil dulu di bagian bawah meja ini. Keras cuy. Nah, set. Anjay. Copot. Aman, terkendali. Emang bisa copot pasang gitu cuy. Jadi sistemnya dia bandul gini. Bisa dicopot gini karena buat pilihan. Kalau 3 nutupnya berat tuh. Jadi kalau misalnya mau agak enteng tapi tetap aman, ini dicopot aja. Tapi ya it's okay. Makanya tadi copot tiba-tiba. Gue mau ambil ini sebenarnya. Ini buat apa nanti gue jelasin. Jadi di dalam ini kurang lebih seperti ini ya. Bisa buat naruh barang-barang lebih banyak lagi sebenarnya, nggak cuman barang itu doang yang mesti ditaruh. Di dalam juga ada kabel karena nanti kan pasti butuh colokan buat lampu, buat alat DJ-nya itu kan. Dan kita udah siapin akses bolongan di sebelah kiri sini cuy. Dari sumber listrik area dicolokin ke bawah, di bawah tuh jadi ada colokannya. Langsung terhubung ke terminal ini nih, ada 1 2 3 4 5 colokan. Nah, di terminal itu udah bisa buat nyolok alat-alat musik kayak gitu cuy. Cuman kan alat musiknya di atas. Nah, kita juga udah siapin jalur ini bolongan. Jadi kelihatannya rapi juga gitu, dari atas meja masuk kabelnya semua ke satu jalur. Next ya, kita tutup. Tuh kan agak berat. Nah. Awas kejepit. Ya, kejepit baju gua. Pertama kita buka ininya dulu. Kita udah siapin kakinya dan bisa di-adjust juga. Ini kuncinya gue taruh sini. Kita tarik aja sebenarnya. Set. Tinggal disesuaikan tingginya. Ini ada kunci L yang gantung di sini. Mamma mia. Tadi kan ada yang gue ambil ya. Ini gunanya buat dipasang di bagian belakangnya sini guys. Nah, ini ada knob kalau kalian lihat. Nah, knob ini bisa langsung masuk ke sini. Nice dream. Ini ada besi lagi guys, buat di sini. Nah, sesimpel itu. Ini sebenarnya cuman buat safety aja sih ya. Karena emang sebenarnya yang depan itu udah kuat banget dan ini juga udah kuat banget. Jadi ini buat safety, buat pemanis aja.
Kalian pasti bingung ya bang, kenapa ini ada tambahannya yang mesti ditaruh di dalam dan kenapa nggak dibikin mati aja dan segala macam. Nah, untuk ukuran meja ini sebenarnya tuh udah ditentukan. Jadi nggak boleh lebih besar dan nggak boleh lebih kecil gitu kan. Karena apa? Karena kita udah hitung banget kemarin. Ini bener-bener naro turntable-nya 2 biji di sini, speakernya di sini, terus abis itu di sini laptop. Itu udah ngepas banget. Nah, makanya kalau nggak ada meja ini, naro laptop pasti bakal jatuh ke belakang. Tapi kalau misalnya ini dibikin mati juga, terlalu lebar ke belakang, jadi jelek cuy. Size-span-nya jadi nggak kelihatan gitu kan, jadi nggak kelihatan motor gitu. Makanya kita bikin kemarin tuh bisa dilepas pasang. Kalau untuk bagian meja ini jadinya lumayan berat nih cuy, karena emang kita pakai bahannya besi semua, kecuali untuk bagian cover-cover bawah ini kalau kalian lihat, ini kita pakai ACP. Jadi bawahnya kita pakai ACP, tapi meja atasnya ini kita pakai plat 1,4 katanya ya. 1,4. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai 1,2 juga kalau di bending, ini pinggirannya di bending guys, ditekuk gitu ya, bukan dikenteng. R-nya kalau kalian lihat ini rapi banget. Nah, kalau 1,2 atau 1,4 ke bawah itu kalau di bending, tengahnya nih masuk ke dalam gitu. Ngalah dia. Deformasi lah bahasa teknisnya tuh. Misalnya ada meja gini ya, biasanya kalau dipakai tuh jadi deg-deg gitu. Nah, itu brandnya nggak mau tuh kayak gitu tuh. Jadi mereka make sure banget bener-bener rigid lah ininya. Nggak ada yang dedek-dedek tuh. Cuman ya itu resikonya pakai plat yang lebih tebal jadinya lebih berat. Ya sebenarnya ini nggak cuma buat musik aja sih ya. Kalau dipikir-pikir ini sebenarnya bisa buat kayak bidang lain juga, misalnya kayak masak-masak gitu kan. Bisa buat usaha juga intinya yang lain, dan ini bisa buat storage-nya juga. Oke, kita coba nih cuy. Ada alat, nggak tahu nih alat apa ya. Tapi ada ininya cuy. Ini ceritanya kan turntable-nya 2 gitu ya. Nah, anjay. Jadi ini alat turntable, cuman turntable-nya ini bisa diputar ya? Nggak di sebelah sini sih, di tengah kan biasanya ya. Jadi kalau seumpama di sini ya masih oke lah. Wih, kaset. Ya siapa tahu di sini ada yang nggak tahu namanya ini apaan ya kan? Namanya kaset. Ya jadi kurang lebih gitulah ya. Gue nggak tahu turntable-nya kayaknya nggak seramping ini juga sih, agak panjang ke belakang. Jadi ini masih bisa maju lagi, masih maju. Laptop, di sini bisa naruh speaker atau speaker bisa taruh di atas juga. Nice. Di kesempatan kali ini gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Mas Toro Prian, Cieila, yang sudah mempercayakan project ini ke Katros Garage. Dan gue nggak tahu, sebenarnya sih gue nggak ada masalah untuk nyebutin brand rokoknya ya, tapi brand rokoknya masalah nggak kalau gue sebutin gitu. Tapi ya udahlah, daripada satu dan lain mendingan nggak gue sebutin. Yang pastinya gue ngucapin terima kasih atas semua pihak yang sudah mempercayakan custom motor atau project ini di Katros Garage. Kalau kalian punya pertanyaan seputar episode kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Kalau misalnya kalian punya masukan yang lucu-lucu gitu ya, ini kan Vespa dipakai buat DJ gitu. Kalau misalnya kalian punya ide kira-kira bikin satu motor apa lagi nih ya, Vespa buat karaokean gitu misalnya, nanti karaokeannya barengan gua, Alit, Jamet, sama Vio gitu misalnya, atau ide-ide gila lainnya yang bisa dilakuin di sebuah motor, itu kalian tulis aja di kolom komen. Sementara itu jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Langsung aja video gue tutup, gua Ateng cabut. Peace.